Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Halo sahabat Kompas.com, balik lagi di obrolan newsroom di mana kita bakal bahas banyak topik-topik menarik nih ya, dan yang paling update. Hari Jumat seperti biasa kita bakal kasih rekomendasi nih kira-kira bisa wisata kemana dan juga ada agenda akhir pekan, bener ya. Nah hari ini bareng sama aku Tasya dari Travel Kompas.com dan aku Andika Aditya dari kanal Hype. Yap, jadi buat sedikit aja nih gambaran, hari ini kita bakal bahas beberapa topik nih, apa aja nih Bang? Ada Jakarta tuh masuk rekomendasi Lonely Planet, terus kita juga ngebahas soal agenda-agenda konser akhir pekan, terus ada pameran One Piece, terus juga kita akan ngobrol soal Piala Dunia ya. Iya, jadi kebetulan hari ini ada pembukaan ya. Iya, Piala Dunia U17. Yuk, betul. Jadi nanti akan ada live juga nih dari lapangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas, kita langsung masuk aja nih ya ke obrolan newsroom hari ini. Oke. Buat topik pertama nih, tadi kan sempat dibahas juga Jakarta masuk ke Lonely Planet. Jadi Lonely Planet itu adalah buku panduan perjalanan gitu, kayak kitab sucinya gitu loh Bang, buat kitab suci para traveler gitu. Jadi orang-orang kalau mau jalan-jalan bisa lihat Lonely Planet nih rekomendasinya kemana aja. Dan dia baru aja ngeluarin versi yang untuk 2024. Ada beberapa ininya nih, kategorinya. Salah satunya adalah destinasi yang direkomendasiin. Dan dari beberapa kota di berbagai negara itu ada Jakarta. Oke, itu berarti kayak semacam guidebook ya? Iya, kayak guidebook, bener. Cuma dia juga ada situsnya, jadi kita bisa googling, kita masuk ke Lonely Planet. Nah ini ya, kita ada potongan beritanya. Jakarta masuk ke Lonely Planet. Rekomendasi Lonely Planet, jadi bergengsi lah gitu. Dan di dalam rilisnya Lonely Planet itu bilang kalau Jakarta ini masuk ke dalam list, kenapa? Karena bisa menjadi salah satu destinasi yang pokoknya kita bisa kunjungin ini dulu, direkomendasiin datang dulu ke Jakarta sebelum menjelajahi kota-kota lain nih di Indonesia. Meskipun nanti ibu kota pindah ya. Ibu kota pindah. Ibu kota pindah, tapi tetap direkomendasiin untuk ke Jakarta dulu nih, karena banyak destinasi menarik nih. Oke, jadi itu Jakarta di Lonely Planet ini tuh jadi semacam first stop ya. Jadi kalau Indonesia first stopnya tuh di Jakarta, baru ke kota lain. Benar, rekomendasinya gitu ya. Jadi kalau buat yang belum pernah nih, terus kalau aktivitasnya nih, kalau kata Lonely Planet beberapa rekomendasinya adalah jalan di sepanjang Jalan Sudirman sama Tamrin. Ada apa hari Minggu? Ada Car Free Day. Car Free Day, benar. Karena kan itu kalau hari biasa rame ya. Rame. Sibuk, pokoknya macet lah. Kalau weekend kan, kalau hari Minggu itu kan kosong. Jadi saatnya untuk menikmati jalanan yang keren itu kalau kosong. Saat Car Free Day. Terus disaranin juga untuk main ke Monas, jadi bisa lihat Jakarta dari ketinggian. Sama ke Kota Tua nih. Udah pernah ke Kota Tua? Udah. Tapi kalau yang terbaru banget sih belum, kan katanya dalamnya tuh habis direnovasi beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau tadinya tuh ada yang misalnya di gedung BNI itu tadinya boleh ya kendaraan lewat, terus sekarang setelah direnovasi nggak bisa lagi tuh. Jadi itu full buat pejalan kaki. Iya. Terakhir sih waktu itu bagian luarnya. Kan waktu itu bagian dalam masih revitalisasi tuh. Benar. Akhirnya bagian luar yang di jembatan deket Toko Merah ya. Iya. Itu kan ada kayak semacam kita bisa turun ke sungai tuh. Iya benar. Kayak di Korea itu kan. Iya bisa apung gitu kan. Benar. Terus sih keren sih. Keren, sekarang lebih keren lagi, berarti harus ke sana. Bener nih Lonely Planet emang harus ke sana. Harus ke sana ya, berarti masuk rujukan ya. Iya, karena kan di Kota Tua selain tadi ya bisa foto-foto di jembatannya, di banyak tempat-tempat yang instagramable lah gitu kalau anak sekarang. Terus bisa kulineran. Nah, kuliner kalau misalnya terakhir sebelum revitalisasi di Kota Tua itu kan ada di tengah ya. Di mana-mana ya, sekarang lebih rapih lah. Oh, lebih terpusat lah ya. Benar. Jadi itu bisa juga ke museum-museum, ada museum wayang. Oh iya, museum wayang. Ada museum Fathahillah juga. Tapi kalau gue biasanya tuh kalau kuliner di daerah Kota Tua, gue ke daerah Pancoran. Oh, biasanya jajan apa tuh di situ? Nah, di situ ada gado-gado direksi tuh. Waduh, menarik banget. Coba dicatat. Atau kopi ini, kopi taki. Banyak banget lah di Kota Tua ya. Banyak ya. Murah, dan itu murah ya, ramah kantong. Dan itu murah, ramah kantong. Dan legend. Ih bener tuh, kata sahabat Kompas.com kesana ya, karena ini direkomendasiin sama Lonely Planet. Nah ngomong soal Jakarta, selain tadi beberapa destinasi yang disebut ya, CFD-an, terus ke Monas dan juga ke Kota Tua,
sahabat Kompas.com juga bisa mengelilingi Jakarta naik bus wisata dan gratis. Pernah nggak Bang? Gratis. Pernah, tapi waktu itu pas pulangnya nggak naik lagi. Nggak naik lagi. Antrinya panjang. Oh iya, nah itu mungkin yang belum pernah juga bingung ya naiknya Iya, gimana. betul. Terus itu rutenya kemana dan bayar apa enggak masih ragu juga kan. Jadi kata saya bisa ngasih infonya nih. Kebetulan nih hari ini juga ada reporter kita yang udah standby di lokasi. Tadi habis naik bus wisata nih, jadi bisa ngasih tips buat sahabat Kompas.com. Kita panggil dulu ya. Boleh. Ada reporter travel namanya Kiki. Halo Kiki. Oke, halo Kak Tasya di studio. Oke, Ki, hari ini kita ada aku sama Disa di sini. Bisa Oke. Sama Ya, halo Kak. hari ini Kiki mau laporan ini ya, soal tadi nyobain bus wisata ya. Boleh diceritain Ki? Ini tadi apa yang dicobain, rutenya kemana gitu, biar sahabat Kompas.com tahu. Oke, baik. Halo sahabat Kompas.com dimanapun teman-teman berada. Jadi aku Kiki dan saat ini aku lagi berada di Pantai Maju di kawasan PIK nih, Pantai Indah Kapuk. Nah, mungkin teman-teman tahu dan tadi juga udah disampaikan kalau aku habis menaiki bis wisata di belakang. Tuh, kelihatan ya di belakang aku ada bis wisata. Jadi ini bis tingkat yang disediakan sama Transjakarta gitu. Dan saat ini sejak 30 Oktober 2023 itu bis wisata sudah melayani 4 rute. Nah, salah satunya rute yang aku naikin tadi, dan rute yang aku naikin itu titik awalnya adalah di Kali Besar. Jadi Kali Besar di daerah Kota Tua. Kemudian kita berjalan tadi menuju ke kawasan PIK. Nah, jadi teman-teman yang mau ke daerah PIK atau mau sekedar wisata, mau turun atau enggak gitu, itu bisa naik bis wisata ini karena gratis. Nah, jadi dari bis wisata itu kalau aku tadi naik itu BW9. Jadi BW9 itu rutenya dari Kota Tua ke PIK, itu ngelewatin Kali Besar, terus habis itu Gold Coast, habis itu ngelewatin Food Street, Cove Batavia, Pancoran, terus habis itu juga ini aku ke Pantai Maju, kita berhenti selama kurang lebih 10 menit, terus nanti jalan lagi gitu. Dan tadi untuk di perjalanannya, kata Tasya, tadi aku udah dari Kali Besar ke PIK itu karena lumayan macet, jadi sekitar ya 40-50 menitan lah. Itu 40 menitan nyampe ke area PIK gitu. Kemudian tadi aku udah keliling-keliling juga ke Pantai Maju, lihat-lihat sedikit, terus ini siap-siap nanti mau naik lagi ke bisnya di belakang aku. Oke, seru banget ya. Nah ini Ki, bus yang ada di belakang Kiki ini kan double decker ya, atau ada atasnya. Semuanya busnya ada atasnya nggak sih? Atau ada yang... Nah gimana biar kita bisa dapat bus tingkat? Apa semuanya tingkat? Oke, iya. Jadi sebenarnya teman-teman itu kalau mau dapat bis tingkat itu gampang banget sih sebenarnya. Apalagi kalau hari weekdays gini, biasanya itu nggak terlalu rame Kak. Jadi bisa teman-teman bisa naik dari titik keberangkatan ya awal bagusnya dari Kali Besar, atau yang di akhir ini di Pantai Maju itu bisa naik terus langsung naik ke bagian atas gitu. Jadi langsung naik ke lantai 2 aja, habis tap in, tap out dengan kartu uang elektronik itu bisa pakai Jaklingko atau bisa juga pakai kartu-kartu dari bank-bank tertentu gitu ya. Jadi mau BCA segala macam, BRI itu boleh banget, Flash itu apa aja bisa. Terus naik, terus tinggal langsung ke atas aja deh gitu. Tapi harus cepet-cepet ya emang. Tapi karena ini sih satu hal, bis tingkat ini emang nggak ada waktu tetapnya gitu. Jadi sehari kurang lebih di beberapa rute ada sekitar 4 bis gitu ya yang gerak pulang pergi. Nah itu emang ditungguin aja deh gitu. Jadi kira-kira satu perjalanan dari titik berangkat ke titik pulang itu kurang lebih sekitar 1 jam. Gitu. Jadi per jam mungkin bisa nungguin kayak mungkin dari jam 1, jam 2 atau jam 3 gitu ya. Hitungannya seperti itu sih kurang lebih. Oke. Nah Kiki kan tadi sempat mention bahwa sekarang di Pantai Maju ya. Benar? Pantai Maju, yes. Kan ini salah satu destinasi wisata di Jakarta yang banyak yang minat lah gitu. Kalau liburan orang Nah, Kiki bisa kasih rekomendasi nggak nih? Kalau misalnya ada sahabat Kompas.com mau nyobain rute ini nih, bus wisatanya, terus mau wisata di sekitar pemberhentian terakhirnya ini nih, kemana aja nih, Ki? Oke. Kalau misalkan naik BW9, ini naik bis yang aku naikin ya Kak, itu BW9 kan tadi ngelewatin beberapa kawasan di PIK. Cuman emang kita berhentinya itu di Pantai Maju aja. Nah, kalau di Pantai Maju itu terdekat itu ada si Pantai Maju ini. Jadi ada pantai buatan sekitar 10 meteran dari tempat aku berdiri. Terus di depan aku ini juga ada mall, itu Mall by the Sea. Jadi mallnya ini isinya ya standar seperti mall pada umumnya ya, tapi menarik banget karena konsep mallnya itu semi outdoor gitu. Terus jalan sedikit sekitar 200-300 meter itu ada Cove Batavia. Jadi Cove Batavia itu semacam, mungkin teman-teman yang udah pernah ke Pancoran PIK itu mungkin tahu. Jadi itu kayak tempat makan gitu, banyak banget
Di situ ada tempat makan mulai dari berat, ringan, ada es krim, ada ya pokoknya nasi ayam, segala macam pokoknya banyak banget di situ. Terus di sekitar sini juga ada ruko. Jadi ruko-ruko mungkin ada kayak untuk karaoke dan segala macamnya seperti itu. Jadi lumayan banyak sih pilihannya. Menarik banget. Ki, nah tadi ada beberapa sempat Kiki sebut beberapa tips gitu ya, mungkin rangkum lagi nih, kayak contohnya tadi kan nyebut di perjalanan sekitar 40 menit ya, berarti kalau kita kesorean itu kesorean dan weekend itu selain kita kemungkinan nggak dapet bis atau enggak ya bis yang terbaik lah ya, itu mungkin di sana nggak bisa menikmati juga ya. Nah mungkin Kiki bisa kasih beberapa tips nih biar kita bisa mendapatkan pengalaman yang maksimal ketika naik bus wisata Jakarta. Oke, mungkin sebagai informasi ini kayaknya untuk bis terakhir itu sekitar jam 3, Kak. Jadi karena kan meskipun jadi jam operasionalnya itu jam 10 sampai jam 5 sore. Cuman jam 5 itu ibaratnya bisnya udah balik gitu. Jadi mungkin untuk keberangkatan amannya sih dari pagi atau siang gitu. Jadi benar-benar standby dari jam 10 atau jam 12 atau pokoknya paling lambat itu jam 3. Nah, habis itu buat teman-teman juga cek lagi gitu ya, cek informasinya mau di sosial medianya Transjakarta atau di kompas.com juga pastinya bisa cek informasinya gitu, karena kita udah jelasin nih ada beberapa rute kan, ada BW1, BW4, BW9 dan BW10. Nah, itu masing-masing punya rute tersendiri gitu Kak. Jadi misalkan yang emang mau ke Monas itu rutenya itu misalkan ada BW4 sama BW10 gitu. Kemudian yang mau ke daerah Senayan itu bisa naik BW4 dan lain-lain. Terus juga jangan lupa untuk bawa kartu uang elektroniknya karena itu wajib semuanya. Terus habis itu juga aturan lainnya itu nggak boleh makan dan minum. Gitu. Okay. Jadi seperti Transjakarta biasanya gitu ya Kak. Jadi lebih baik daripada kehausan atau kelaparan mending isi perut dulu gitu. Jadi biar enak pas udah jalan-jalan di dalamnya gitu. Oh iya, terus satu lagi tipsnya buat yang pengen lihat pemandangan dari luar, itu bisa naik ke lantai 2, ambil kursi pinggir-pinggir ya, deket jendela. Itu pemandangannya mantep banget. Tapi pasti rebutan ya kayak, jadi kita harus nyari. Iya, betul. Oke, ya. Oke, kalau nggak salah ada bus yang terbuka juga ya Ki ya, aku lupa nanya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi di beberapa bis ini itu salah satunya itu saat ini ada yang beroperasi terbuka, cuman ke rute tertentu aja, dan itu juga saat ini sedang pemeliharaan Kak. Jadi mungkin ke depannya saat ini masih tertutup semua. Oke, menarik banget nih Pak. Sahabat Kompas.com bisa menjelajahi Jakarta naik bus wisata gratis ini ya. Kiki makasih banyak laporannya ya, nanti kita ketemu lagi ya. Siap, terima kasih. Jangan lupa cobain ya sahabat Kompas.com. Iya dong, tentunya. Nah, kita masuk ke topik kedua ya. Ada apa nih? Pameran One Piece. Pasti banyak nih nakama-nakama yang menunggu. Nakama itu kalau buat yang bukan penggemar One Piece itu sebutan buat penggemar One Piece. Tapi ngikutin nggak manga atau animenya? Ngikutin tapi lompat-lompat sih. Iya, kalau aku ngikutin pas awal masih ada di TV. Oh iya. Sekarang kan belum tamat-tamat ya. Karena sekarang tuh udah. Sih udah berapa? Udah 7.000 lebih. Bener banget. Makanya kalau ngejar udah nggak kekejar ya. Iya. Jadi jadi perjalanan 25 tahun si Eiichiro Oda ini buat One Piece, akhirnya dibikin pameran ini. Eiichiro Oda tuh ininya pembuat si One Piece ini, manganya. Akhirnya dibikin. Nah, ini ada di lantai 2F Mall of Indonesia MUI. Itu ada di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, di Jakarta Utara. Jadi tuh di sana tuh kita bisa ngelihat instalasi kapal bajak laut, Going Merry. Itu kalau buat fans pasti seneng banget ya, karena kita bisa akhirnya ngerasain gimana naik ke Going Merry-nya itu ya. Iya, kan Going Merry ini kapal pertamanya ya. Benar. Kapal pertamanya Luffy gitu. Nah, itu akhirnya dari situ juga ada namanya instalasi pertarungan Luffy dan Katakuri ya di dunia cermin. Itu salah satu scene pertarungan legend tuh. Oh gitu. Bukan epic lah, paling ikonik. Oke. Nah, gitu. Terus juga di sana jadi kita bisa nikmatin instalasi pamerannya One Piece. Adegan-adegan One Piece tuh dibuat di situ gitu. Jadi kita bisa nikmatin karya-karyanya Eiichiro Oda lah. Dan ini masih sampai Januari ya. Jadi dari kemarin hari Rabu tanggal 8 November sampai Januari tanggal berapa ya? Januari itu sampai 2024 ya.
Masih Januari 2024. Jadi masih ada waktu buat para nakama nih buat masuk. Sebenarnya nggak harus nakama ya. Kalau emang tahu serial One Piece tuh sekarang kan ada di Netflix juga ya. Jadi lebih populer lagi nih yang sebelumnya nggak ngikutin anime sama manganya mungkin jadi tahu karena nonton di Netflix. Dan yang live actionnya dibuat jadi lebih ringan. Iya. Jadi lebih mudah untuk mencerna ya. Jadi kalau yang nggak ngikutin di awal begitu nonton tuh lebih gampang dicerna yang si live actionnya ini yang di Netflix. Kita juga ada video nih ya soal yang One Piece ya kemarin. Jadi sempat reporter kita keliling itu. Kalau buat sahabat kompas.com yang pengen main itu jam bukanya jam 12 sampai jam 10 malam hari biasa. Kalau hari Sabtu Minggu weekend itu bukanya jam 10. Nah ini dia videonya. Keliling. Itu jadi lucu juga sih, ada orang-orang yang memang sengaja pakai topi jeraminya Luffy ya. Iya. Biar kelihatannya semakin berperan sebagai bajak laut gitu. Nah, ini ada Goldie Roger. Ya. Pas ketika dia ditangkap. Jadi memang banyak instalasi di sana ya. Jadi bisa selfie, foto. Wah, ini seru banget nih. Jadi ini ceritanya kita jadi kru bajak laut. Puas lah bisa nikmatin momen itu ya. Ya, benar. Itu tempat si DS di penjara. Iya, bisa. Yang tadi benar. Sama bisa ziarah juga tadi. Iya, ziarah makamnya S. Betul. Wah, seru banget sih ini. Ini kayaknya bakal kalau weekend gitu rame ya. Bakal rame. Iya. Karena One Piece itu salah satu anime terpopuler di dunia. Benar. Ini fans-fansnya juga ini ya, garis keras lah. Gitu. Garis keras. Pasti banyak. Ya, jadi buat harga tiketnya nih, sahabat kompas.com yang pengen mampir nih mulai dari 155.000 untuk anak, lansia atau pelajar. Kalau buat dewasa tiketnya mulai 230.000 hari biasa dan weekend itu 300.000. Dan pekan tuh 300.000 ya? Iya, benar banget. Ada tipsnya nggak kira-kira kalau mau ke pameran One Piece? Paling lebih kayak ini aja sih. Kalau memang pesen tiket dulu, udah pasti ya. Iya, benar. Karena dia ada sesi-sesinya. Ada sesinya per jam. Ada 3 sesi per harinya, jadi harus tahu itu, dicatat dulu. Dan per sesi dibatasin jumlah pengunjung ya? Benar, makanya. Biar nggak terlalu penuh. Iya. Kebayang kan Sabtu Minggu pasti. Iya. Ini banyak kan? Kalau nggak dibatasi nanti kita di sana malah nggak bisa nikmatin ya. Iya, nggak maksimal. Disaranin sih mending weekday ya, hari biasa. Oke. Itu ada di One Piece, tipsnya sih itu. Paling kalau memang mau sama teman lebih seru kali ya. Jadi kalau mau foto-foto harus yang tahu, yang One Piece. Minimal bisa bantu fotoin ya. Iya, minimal bantu fotoin, benar. Bisa bantu fotoin. Kalau sendirian nggak enak juga. Yang lain juga lagi nikmatin, kita minta foto. Iya, tapi memang paling enak sih nih kalau udah ngikutin banget ceritanya sih, karena jadi tahu tokoh-tokohnya, jadi lebih. Nah ini kan kayak tahu nih siapa gitu yang di penjara. Terus di video-video ini tuh siapa, kan kalau nggak paham kita kurang kena ya. Iya, ada ini juga sih, ada penampilan visual ya. Iya, benar. Iya, seru banget. Seru banget sih memang One Piece tuh. Dia ngebahasnya keren sih. Dia banyak bahasanya dari ringan sampai dia ngebahas tentang konspirasi dunia. Oh, menarik banget. Nah, ternyata selama ini pemerintah yang memusuhi para bajak laut ternyata bukan juga orang baik juga. Wah, jadi makanya para nakama ini akhirnya melihat itu seru, seolah-olah itu kayak real life gitu yang terjadi di kehidupan nyata. Wih, abis ini jadi ini ya, pengen ngelanjutin One Piece. Iya, maraton dari awal. Maraton dari awal, jadi nggak melulu pemerintah itu adalah orang baik. Tapi bajak laut orang jahat. Yang di Netflix itu katanya mau dilanjutin ya? Mau, kemarin jadi responnya ternyata pas yang satu season itu. Satu musim. Ternyata reaksinya itu responnya bagus banget. Bahkan gue sama anak gue ngikut nontonin yang live actionnya. Karena gue juga cerita ke anak gue capek. Masuk juga ya, capek saking banyak. Kalau yang versi animenya ya, pas ada live action anak gue nonton lebih gampang dicerna tuh. Karena yang versi anime lebih kompleks sih. Lebih kompleks. Dan panjang banget. Ini kan juga yang musim pertama ini baru sampai ujungnya di mana nih? Kemarin tuh dia ketemu dengan si siapa? Usopp. Oh, sampai situ ujungnya. Usopp, terus habis itu dia mau pergi lagi, di situ selesai. Nah, itu dari situ banyak lagi yang menanti. Karena memang menarik juga sih, orang banyak yang bahas soal cast-nya yang sesuai banget sama animenya. Ya, gitu. anime. Kayak terutama Luffy-nya gitu, orang bahkan Eiichiro Oda-nya sendiri ada videonya waktu itu ya. Dia kayak merasa impress gitu, kayak mungkin dia terharu kayak ngelihat ini Luffy orangnya ada beneran gitu. Sampai akhirnya tuh tapi munculnya live action itu seru
ada semacam perdebatan. Oh gitu. Nah, Gimana? karena kan selama ini kan orang banyak yang nangkepnya ya One Piece itu ya anime, manga dari Jepang. Begitu live action kan kita yang beneran terlihat dari orang Jepang ya, itu si Zoro, Roronoa. Nah, sedangkan Usopp itu kan dia dari Afro ya kan, dari Afrika, si Luffy juga Latin. Bener. Akhirnya di situ banyak berdebat kok semuanya ini sih. Karena kalau di komik kan sekilas semua perawakannya seperti orang Jepang gitu. Nah, akhirnya di situ banyak yang menjelaskan kalau One Piece ini kan dia bajak laut, dia mengumpulkan krunya pun seluruh dunia. Kalau nggak salah waktu itu, aduh aku lupa banget siapa ya. Tapi memang entah Eiichiro Oda atau mungkin tim penulis yang lain itu bilang kalau memang proyeksi mereka itu kayak Zoro tuh memang orang Jepang. Terus si Luffy memang Luffy ini Latin. Terus si Sanji misalnya Sanji ini Prancis. Ya, jadi memang sesuai sebenarnya case-nya. Sesuai gitu. Mirip Cuma lah. memang banyak orang mungkin begitu di komik dia nggak ngeh ya. Akhirnya begitu muncul live action kan nyata ya. Jadi kelihatan jelas. Kok gini? Gitu. Akhirnya banyak yang ngasih penjelasan juga tuh. Enggak kan karena dia berkeliling. Jadi dia nemuin tiap kru-krunya itu di banyak negara, banyak benua gitu. Akhirnya dari situ orang baru banyak yang ngeh tuh. Oh iya. Karena kan selama ini bener-bener nyebutin apa ya, cuma lihat itu dari Jepang. Tapi seru juga sih jadinya ini memicu bukan perdebatan sih, kayak diskusi lah gitu ya. Jadi orang malah tahu karena banyak juga nih yang nonton mungkin di Netflix nggak nonton animenya. Jadi kayak benar-benar taunya ini doang. Jadi kan dari situ ada jembatannya gitu lah ya ngobrolnya. Jadi akhirnya ada yang baru pas nonton Netflixnya agak ini gitu. Sebelumnya belum nonton. Nah, tapi akhirnya dari situ yang nakama-nakama yang udah senior menjelaskan nih. Enggak, memang dia tuh kan berkeliling dunia. Iya. Gitu. Ya, tapi seru lah di medsos. Sampai ada yang ini, ada yang nyamain Zoro tuh kan suka nyasar ya. Iya. Buta arah ya. Si tokoh pemerannya juga di dunia nyatanya juga dia suka nyasar. Pernah tuh kapan ya ke Dubai apa kemana dia tuh nyasar dulu. Oh, nyasar juga ya. Wih, Zoro banget nih gitu. Tapi dia si Roronoa tuh ini loh, langsung jadi idola yang di live action. Iya. Oh ya, dia lebih diidolai daripada Sanji. Oh, iya? Karena cool kan dianggap Oh iya benar. Jadi banyak craft. Kalau ini pas di video-videonya malah dia nggak jarang ngomong ya. Jarang ngomong. Bener-bener seru banget lah pokoknya ya. Jadi balik lagi ke pamerannya, jangan lupa ini ya datang. Jangan lupa datang. Jadi dan ini belum tentu nanti tahun depan bakal ada lagi. Iya loh, karena ini spesial ya. 25 tahun ya. 25 tahun. Iya. Spesial, namanya spesial ya, jarang-jarang pastinya. Ya, jadi usia perak si One Piece. Iya, benar-benar. Oke, bisa pindah ke agenda berikutnya nih. Ini mumpung akhir pekan, terus selain kita tadi wisata, bisa naik bus wisata, bisa ke pameran One Piece. Kalau kita yang mau nonton konser nih, ada keseruan apa nih? Ya seperti biasa gitu. Jadi konser itu biasanya memang di akhir pekan ya. Iya, tapi nggak semua loh. Nggak semua. Nanti kita juga akan spill nih konser yang nggak di akhir pekan nih. Iya, ada gitu. Mungkin karena dapat slotnya ya. Iya, benar-benar. Oke, jadi kalau untuk konser ini di akhir pekan ini tuh kita yang banyak sih, tapi yang kita highlight itu ada 2. Itu ada konsernya Godless sama Bring Me The Horizon kalau dari luar negeri. Iya, benar-benar pencinta ini ya. Dia masuknya hard rock apa metal ya? Apa alternatif? Bring Me The Horizon ya? Iya. Dia lebih ke metal sih. Tapi ada yang bilang dia bawa new metal. Nah, oke. Ini kalau God Bless legend banget ya. Legend. Makanya nih God Bless ini konsernya nih bukan sembarang konser karena ini konser usia emas 50 tahun God Bless. God Bless-nya 50 tahun. Iya. Gila ya, 50 jadi personilnya pasti lebih dari itu. Di mana nih konsernya? Konsernya di Istora Senayan. Kebetulan tuh hari ini bertepatan dengan nanti malam di Istora Senayan, dia bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jadi kemarin tuh udah sempat beberapa bikin pertunjukan dan viral juga di media sosial. Pertunjukan kecil gitu ya berarti ya? Kecil, jadi kayak semacam sempat bikin cuplikan video atau klip itu di Bali, di salah satu pantai di Bali bagian selatan ya, di daerah Uluwatu. Itu dipadu dengan orkestra dari Ceko kalau nggak salah sama Topati. Wah itu viral. Responsnya oke banget ya? Oke banget, lalu di pantai di antara tebing dia bikin itu backgroundnya oke banget ya? Oke banget. Nah akhirnya itu dari situ rame.
dan ternyata akhirnya konser 50 tahun God Bless ini disambut. Nah ini apa nih? proses God Bless lagi latihan kemarin. Pelatihan buat yang hari ini ya? Buat hari ini. Ini kok ada kayak banyak penonton nih kayaknya. Ini apa kru? Kru. Jadi kru. ini sebenarnya kirain penonton boleh nonton gitu. Enggak, ini kemarin Special. Jadi Kompas.com datang ke diundang untuk melihat langsung proses gladi resik dan latihannya God Bless. Oke. Nah, ada banyak bintang tamu nih. Oke. Ada siapa aja nih? Ada Kakak Sleng. Ya kan, ada Kotak dan masih banyak lagi dah. Tapi nggak semuanya di spill ya, karena nanti nggak seru dong. Nggak seru. Iya, harus yang buat yang nonton nih, kasihan. Masa di spoilerin. Ya. Tapi yang pasti pokoknya seru. Yang pasti nanti tampilnya dengan paduan orkestra yang dipandu sama Tohpati. Menarik. Nanti detailnya akan baca aja ya, mending di hype di kompas.com. Iya, di kompas.com hype kalau mau lebih tahu beritanya. Iya, langsung aja. Oke. Itu tadi kan dari Indonesia ya. Tapi berarti hari ini kalau misalnya ntar tiba-tiba macet ya di Senayan, tahu alasannya. Ada God Bless konser ya? Ada konser God Bless 50 tahun. Iya, benar. Pasti ramai banget. Ramai banget. Bener. Itu tadi dari Indonesia ya. Yep. Ini ada sekarang juga kita dari internasional, itu ada Bring Me The Horizon. Yep. BMTH. Ini kalau nggak salah ada band ininya juga ya, pembukanya ya? Pembukanya nggak kalah keren. Ini 2 hari ya? 2 hari. Jadi dia dia dari Sabtu Minggu. Sama besok ya? Jumat sama Sabtu. Nah itu dia BMTH itu openingnya tuh Sausin. Sausin. Buat yang belum tahu nih, BMTH nih dari mana nih? BMTH tuh dari Inggris. Dia dari Inggris. Gitu. Aku jujur cuma tahu aja tapi nggak tahu lagunya nih. Lagunya dengerin juga nggak BMTH? Lagunya sih. Nah itu ada request nyanyiin lagunya, atau mau God Bless ya, God Bless. Kalau BMTH pressure banget nih kayaknya. Dia nyanyinya ini, dia kan scream. Dia tuh berteriak tekniknya. Gak apa-apa, kan? Jadi liriknya nggak kebaca. Tuh lihat ada 3.900 liriknya nggak penonton yang nggak kedengeran gitu. God Bless. Ya coba lah. Tapi kalau God Bless apa, semut hitam ya? Iya coba boleh nih. Ini kayaknya ada yang mau ngiringin nih. Oh gitu. Penonton mungkin kita penasaran. Iya. Itu ada yang udah nyanyiin tuh teman-teman barusan gitu. Semut hitam. Dia God Bless pokoknya lagu-lagunya legend. Kalau BMTH dia ya memang keras ya, hard banget. Jadi lebih banyak teknik screamnya. Gitu. Tapi mulai kesini kayak dia ada lagu-lagu yang EDM ya. Iya. Ya makanya mungkin lebih masuk. Dia kan sebenarnya bukan band baru ya, cuma makin kesini dia kayak menyesuaikan selera, atau mungkin pendengarnya kan makin banyak yang Gen Z dan di bawah ya. Jadi ada transisi genre gitu ya, ada perpaduan. Sama kayak ini sih, kayak band-band yang sebelumnya misalnya kayak Creep. Creep. Apa si Radiohead. Itu kan segitu ya. Dia drastis kan dari itu. Iya. Sekarang jadi kayak semacam EDM. Oke. Tadi berarti band pembukanya Sausin sama bukannya ada I Prevail ya. Itu masing-masing, yang I Prevail hari ini ya kalau hari ini. Sausin tuh besok. Sausin. Nah, Sausin gue tau nih. Oke. Dia anak-anak emo ya. Emo banget dulu mah. Bener anak-anak sad boy, sad girls dulu mah ya. Tapi mungkin sekarang tahu. Sausin kalau salah ada di event lain juga deh selain ini. Di Jogja atau di mana gitu? Di Jogja ya. Jadi kalau si BMTH ini tuh, band ini tuh meledak tuh era-era gua awal-awal kuliah ya. BMTH iya sekitar sih. Gua awal-awal kuliah lah. Sausin juga sama sih. Sama itu angkatan tuh bareng MCR ya. Iya benar. Dulu kan zamannya emo masih ini ya, masih emo invasion ya. Iya, ini Sausin ini sebenarnya dulu bukan dulu sih. Tahun ini awal tahun tadinya mau ke Hammersonic. Kalau misalnya sahabat Kompas.com tahu kan April apa Maret ya gitu ya. April ya kalau April kemarin yang ada pecahnya ada Slipknot. Benar. Kalau Trivium kan udah sering. Karena gue datang. Emang sering? Trivium tuh kalau beberapa belasan tahun deh nggak datang. Iya, maksudnya dia di Indonesia tuh udah pernah. Kalau Slipknot itu kan kemarin pertama makanya pecah. Makanya dia goals banget. Iya benar itu ramai banget. Nah tadinya itu juga ada Sausin ya, cuma mereka COVID. Jadi dia meng-cancel tour dia dari Tenggara ya, maksudnya sama Australia. Dia habis dari mana? Pas berangkat dia ternyata dinyatakan COVID, sayang sekali. Tapi buat pendengar Sausin nanti ada di, nggak tahu tiketnya masih ada nggak? Kayaknya sih udah habis ya. Atau menunggu calo di lokasi. Tapi pastikan aman ya. Ya, oke. Jadi apa lagunya? You're Not Alone. You're Not Alone. Tapi ini lokasinya di mana konsernya? Dia tuh di Beach City International Stadium di Ancol. Di Ancol. Ini dekat pintu yang mana tuh? Yang tengah tuh namanya pintu apa ya? Pintu
Dia tuh pintu utama tuh pokoknya tuh. Ya, dia Dekat tuh sama pintu timur. dekat sama Pantai Karnaval nih Iya. kalau salah. Ya. Nah, jadi buat sahabat Kompas.com juga yang nanti weekend ada hari ini dan Hari besok mau ke Ancol terus kayaknya padat banget itu karena ada konser situ ya. Kalau bawa kendaraan pribadi Yes. ya wanti-wanti parkiran aja sih. Bener-bener. Sama di Ancol ini kalau mau nonton konser sih memang sarannya naik umum ya. Umum. Karena apalagi ini konsernya yang mulainya malam ya. Mulai jam berapa nih? Dia Mungkin tuh jam nanti 8. mulai sekitar jam 7 ke atas lah ya. Iya, itu kan pasti selesainya ini baru opening ya, Baru opener opening. kan. Jadi kayak selesainya malam. Itu kalau bawa kendaraan pasti keluarnya macet banget. Macet banget dan dia biasanya jam 12. Macet banget. Pengalaman kemarin kan nonton Slipknot, Nonton Slipknot itu itu parah banget. gue tuh selesai kan jam 12 ya. Itu mobil itu baru lebih gak sih? Iya, Pokoknya lebih. karena Slipknot itu baru mulai setengah 11. Setengah 11. Iya. Itu gue keluar, itu kebetulan pakai mobil, jam 2 gue bisa keluar. Iya, tapi ya ini juga buat yang nonton dan naik kendaraan umum, Transjakarta itu cuma ada sampai jam 6-an gitu masuk. Jadi mungkin kalau setelah itu datangnya ya bisa turun di halte sebelumnya, terus nyambung Jaklingko atau mungkin ya udah sekarang ke ojol ya. Iya, atau kalau dari arah apa yang dekat Gunung Sari tuh, haltenya situ masuk ke dalam naik Warawiri ya, bis. Iya, ada Warawiri juga. Ada Warawiri itu bus gratis di dalam Ancol ya. Iya, Ancol. Biasanya kalau ada event, Ancol juga bakal ngadain itu biar lebih banyak sih. Busnya bakal lebih banyak dan operasionalnya juga lebih malam daripada biasanya ngikutin jam konsernya. Jam konser. Biasanya kayak gitu. Ih, menarik banget. Begadang aja nungguin sunrise. Iya bener loh, sunrise-an di Ancol. Sunrise-an di Nggak Ancol. diusir ya? Nggak apa-apa. Enggak kan kita udah bayar tiket masuk. Udah bayar tiket masuk. Sekalian loh, besoknya weekend kan? Besoknya weekend. Gitu. Atau opsinya nginep di dekat situ, karena di Ancol ya banyak lah ya hotel-hotel. Banyak. Aku waktu itu juga pas, karena pulangnya malam waktu itu pas Hammersonic kan tengah malam. Oh iya kalau males waktu itu sempat nginep ya? Kalau nginep aja, males. Males banget soalnya. 2 jam baru bisa keluar. Karena pulangnya ke Jaktim. Oh Jaktim. Aduh makasih. Iya bener, macet banget bener. Macet. Jadi wanti-wanti untuk yang bawa kendaraan pribadi sih. Tapi tadi kan ngomongin ini ya konser cuma di akhir pekan enggak juga loh. Juga. Karena ntar tanggal berapa 15 atau hari Rabu ada apa tuh? Ada Coldplay. Ini ramai banget nih. Ini ramai banget. Ini Coldplay ini jadi udah lama promotor-promotor di Indonesia tuh kayak semacam ngajuin penawaran kerjasama atau ngebit atau apalah istilahnya. Nggak pernah gol. Tembus ya, sekarang baru tembus. Waktu itu si Chris Martin kan dia Coldplay salah satu band yang kita menentang kayak negara-negara yang gak ramah sama lingkungan, terus pekerjaan anak. Tapi itu sempat dibantah nggak sih yang soal nggak boleh kerja anak? Iya. Bahwa alasannya bukan itu. Karena alasannya iya, nah akhirnya sempat kan waktu itu jadi semacam alibinya katanya, tapi alasannya, tapi akhirnya pas ini muncul ternyata berarti Indonesia tuh nggak seperti yang disebutkan itu. Iya. Dan akhirnya sempat heboh tuh ya. Heboh banget. Ini gila pas pengumuman Coldplay mau kesini, ini orang langsung wah rame banget nih di internet. Mungkin sahabat Kompas.com yang ngikutin medsos udah tahu ya bahwa warnya tuh keras banget ya. Apalagi di sini cuma 1 hari. Dan itu sempat ini juga sih kayak mau ngumuminnya tuh banyak agak-agak sedikit drama-dramanya tuh. Gimana tuh, coba di-spill. Sandiaga itu Pak Menteri. Oh iya, bocor. Bocor bener-bener. Dia sempat nge-spill posting ya, ketemu promotor Coldplay doakan lancar. Berapa lama dihapus. Oh iya bener, tapi udah ada yang nonton. Udah ada yang nonton akhirnya, karena waktu itu karena si promotor ini nggak mau gembar-gembar dulu, takut ternyata tiba-tiba nggak jadi atau apa gitu. Mungkin juga karena maksudnya itu kan band besar ya. Iya. Jadi kayaknya harus banyak yang dijaga. Nanti mereka yang nggak mau batal. Iya. Perdana banget nih ya Coldplay ya. Perdana banget. Responsnya wah banget ini di sini. Bahkan pas pembukaan sebelum buka opening tiketnya itu hotel-hotel di sekitar ini kan di GBK ya, itu udah ludes, benar-benar ludes semua. Apalagi yang ada di seberang GBK tuh FX di itu FX. Ludesnya tuh pas booking jadi kebetulan kan travel itu kan nge-track ya hotel-hotelnya yang paling deket nih. Jadi kita kasih rekomendasi nih ke sahabat Kompas.com yang mau nonton terus kira-kira nginep gitu ya di situ. Ludes tuh semua yang di sekitar Senayan. Wah. Padahal tiketnya bahkan belum dibuka. Iya, baru pengumuman aja ya. Baru pengumuman aja, udah dibuka, udah ludes. Terus ya udah jadi sekarang melipir ke yang daerah-daerah lain nih. Kayak waktu inget nggak sih Blackpink? Itu rame banget. Bahkan teman-teman hotel yang lokasinya di sekitar Sarinah nih, itu banjiran ini juga. Kamarnya bukan rame.
Jadi mungkin rekomendasi juga. Kayaknya sekarang udah telat sih kalau rekomendasi hotelnya udah. Cuma mungkin memang masih ada yang mau nonton dan belum dapet hotel. Kalau misalnya belum dapet, pengen nginep nih setelah nonton Coldplay itu bisa ngandelin MRT. Jadi cari yang dekat MRT. Kan MRT ada dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus ya. Pilihannya bisa itu. Jadi nonton konser, naik MRT, nginepnya cari di tempat yang dekat MRT. Karena MRT masih sampai malam. Bisa daerah Panglima Polim sampai Cipete itu ya. Banyak pilihannya, ada Blok M. Ya. Mungkin lebih agak terjangkau di kesana ya. Iya, lebih terjangkau dan mungkin masih ada juga ya. Kalau di Senayan mah udah salam. Iya, karena memang aksesnya begitu deket ya. Iya, dekat banget, tinggal nyebrang. Terus juga kalau ada yang nonton, terus pengen ke tempat wisata sekitar gitu ya, banyak banget lah kalau di GBK mah ya, bisa dieksplor ya. Nungguin konsernya mulai gitu, bisa main ke hutan kota, ada di dalam. Oh iya, hutan kota ini apa? GBK yang ya, kalau kita piknik atau nongkrong di rumputnya itu bisa fotonya di belakangnya gedung-gedung gitu. Kalau malam atau sore ke malam itu kan cakep ya. Oh itu yang ini ya, hutan kota yang apa? Ada restonya ya? Iya, itu sebelah pelataran. Iya. Cakep banget, itu boleh piknik juga tuh, ada kolam ikannya, terus sih cakep lah. Kemarin dipakai juga tuh buat spot apa? KTT ASEAN ya? Iya, itu memang kan GBK sering jadi venue ya. Jadi memang di sekitar situlah pada wisata di situ juga venue-venue selain di situ di tenis indoor. Tenis indoor ya. Terus yang di softballnya itu juga suka jadi venue konser. Selain di dalam GBK bisa juga jalan-jalan ke JPO yang lucu-lucu dan gemes. Oke, di sekitar sini. Di Senayan kan lucu ya kalau malam. Sore ke malam itu lampunya mulai nyala. Jadi kayak tadi yang kayak aku bilang, kalau foto tuh di gedung-gedungnya kelihatan ya. Cakep banget tuh kalau night photo gitu lah. Di JPO Senayan. Terus, ya? Yes, benar. Terus bisa juga kalau mau melipir dikit nih, naik Transjakarta ke halte karet atau halte Pinisi nih. Yang beberapa waktu lalu kan ramai ya, karena bentuknya mirip kapal Pinisi. Bisa foto di situ juga. Ntar ada spot yang kelihatan juga nih kota-kotanya, gedung-gedung ke maju dikit. Ada Bundaran HI yang ada cakep juga. Jadi banyak lah. Bisa sambil nungguin Coldplay, bisa ke sana. Oke. Tapi selain di Jakarta, Coldplay udah di mana aja nih? Coldplay itu kemarin dia sudah, kalau Singapura kan nanti masih lama. Dia kemarin tuh kalau nggak salah udah di Hong Kong kalau nggak salah. Ya, sama terakhir juga minggu lalu di Jepang. Jepang. Itu lumayan. Kan tadinya tuh Asia Tenggara tuh pertama kali tuh Indonesia kan. Iya. Terus tiba-tiba pas ada penambahan jadwal baru tuh muncul. Iya, itu lucu banget loh. Temanku ada yang udah beli di Jepang. Terus habis itu pengumumannya ada di Singapura. Iya. Singapura, Bangkok, apalagi ya? Malaysia. Malaysia ada ya? Malaysia. Iya, tapi kalau nggak salah sehari Malaysia. Malaysia sehari. Kita juga sehari. Yang bikin kaget itu Singapura. Itu sampai 5 hari kan? 5. Itu awalnya cuma 4 hari kalau nggak salah. Terus dia nambah lagi. Iya, kan awalnya sehari. Terus langsung sehari awalnya hari juga. Terus tiba-tiba berapa hari setelahnya 2 hari. Terus nambah lagi tuh. Iya, makanya total di 6 hari ya. Waktu itu Pak Sandi ditanya-tanya lagi akhirnya sebagai bocor lagi nggak? Menparekraf. Enggak, Pak, ini kenapa kok Singapura bisa berhari-hari sih? Kita nggak bisa. Iya, jadi katanya Pak Sandi bilang oke, jadi ini tantangan buat kita, jadi ke depan birokrasi kita, terus kayak venue kita untuk bisa lebih menunjang. Jadi kalau kenyamanan si penampil udah lebih, ekosistemnya lebih bagus, kayaknya untuk nambah itu akan gampang. Benar. Dan itu tuh banyak loh penonton Indonesia yang nggak kebagian di Jakarta. Singapura langsung. Aku ingat banget karena waktu itu ikut nge-track pesawatnya. Itu Garuda Indonesia. Pernah tiketnya sampai sekali jalan tuh 10 juta. Oh, karena high demand banget. Iya, bahkan low cost carrier atau penerbangan yang murah-murah seperti AirAsia, Scoot itu juga naik. Scoot, ya. AirAsia mah udah pasti ludes duluan ya. Iya. Terus orang-orang mulai ke Malaysia dulu. Kemana dulu ngakalin gitu supaya karena udah nggak bisa lagi ke Singapura, udah habis. Paling yang bisanya yang tinggal yang mahal-mahal. Itu pun harganya udah melambung lagi. Belum sama hotel kan ya. Jadi itu gimana? Hotel ikutan, kalau hotel kan memang di Singapura mahal-mahal ya. Mahal. Bahkan ada yang nyaranin ya udah coba PP aja. Oh, PP ya. Naik pesawat ntar nginep di bandara. Oh iya, bisa sih ya. Tapi itu pesawatnya aja udah mahal. Pesawatnya udah mahal. Tapi ya worth it lah kalau buat fans ya, karena kan dia konsernya jarang kan. Iya, dia konser ini kan karena apa namanya? Ini bertepatan sama sesuatu nggak sih? Sama album. Sama album. Album barunya. Gitu. Nah, untuk Coldplay gitu. Nah, ada yang menarik nih sedikit. Apa tuh? Yang menarik itu soal
konser Bring Me The Horizon di Indonesia sama Coldplay itu deketan. Oh, emang ada apa? Ada spill. Kemarin tuh jadi sebenarnya sih kayaknya sih promotor konser BMTH ya. BMTH sama Coldplay sih nggak ada apa-apa ya. Cuma karena waktunya berdekatan itu sempet ini akhirnya para fans itu nginget-nginget lagi soal Coldplay dan BMTH ini Bring Me The Horizon sempat ada kayak semacam pernah clash. Berselisih dia. Oh, gimana ceritanya? Kronologinya gimana? Kronologinya jadi waktu itu awalnya dulu yang pas NME Awards. NME itu salah satu media dari Inggris ya, yang sering banget kelas musik. Dia tuh sering bikin award juga di sana. Nah, pada 2016 itu ada Coldplay di sana. Nah, BMTH itu tampil. Oliver Sykes itu vokalisnya Bring Me The Horizon tampil. Sebagai bentuk energi, kan dia energik banget ya, sesuai musiknya dia lompat ke atas mejanya Coldplay. Jadi ada Chris Martin dan kawan-kawan tuh lompat si Chris Martin dengan kawan tuh kaget, dan akhirnya nggak cuma lompat ke atas mejanya, itu botolnya diacak-acak. Itu mengejutkan banget penampilannya si Oliver Sykes gitu. Tapi karena lama ya. Dalam 2016 setelah itu si Chris Martin nyebut wah itu luar biasa rock and roll, kata Chris Martin gitu. Tapi dia akhirnya sempat ada omongan yang akhirnya bikin penggemar BMTH agak panas gitu. Dia ngomong, oh iya, saya akhirnya dari situ saya bisa melihat langsung jadi saya tahu ada Bring Me The Horizon. Ih, ramai banget nih. Kali detailnya bisa baca ya. Ada nggak di Hype? Ada dong. Nanti ada beritanya soal kronologinya gitu. Nanti di Hype itu kita bisa ada beritanya tentang Coldplay dan ini awal mulanya. Sampai akhirnya antara itu bagaimana sih mereka akhirnya dari statement mereka tuh akhirnya dianggap jadi berselisih gitu. Soalnya kita mau move ke berikutnya nih, ada penutup soal pembukaan Piala Dunia U17. Tadi kita udah ngomongin konser, sekarang kita ngomongin Piala Dunia U17 yang Indonesia tuan rumah. Tuan rumah bener, nggak cuma di satu kota ya, ada di beberapa kota. Ada apa aja sih? Solo ya? Ada di Bandung, Jakarta, di Surabaya, dan di satu lagi di mana? Kita intip contekan. Iya benar, di Solo, di GBK, di JIS, dan di Surabaya. Nah, ini kebetulan hari ini di pembukaannya kita juga ada rekan kita yang udah standby di stadion. Ada Bang Firzi ya? Yes, Bang Firzi, halo. Halo, Firzi sama Zilki di sini. Oh, halo. Hari ini mau ini ya, live ya. Ini pembukaannya apa udah dimulai? Ya, jadi emang hari ini adalah hari pertama dari Piala Dunia U17. Saya dan Zilki melaporkan untuk Kompas.com dari Stadion Gelora Bung Tomo. Sekarang lagi berlangsung pertandingan pertama antara Maroko dan Panama. Di mana tadi udah ada gol ya? Belum. Kalau sampai sekarang sih tadi belum. Oh, sempat ada VAR ya tadi ya. Ya, untuk pertama kalinya VAR juga dipakai di sepak bola yang ada dimainkan di Indonesia. Tapi sekarang ini memang lagi rame ya, Mbak dan Mas, lagi para penonton lagi pada datang. Tadi tamu-tamu VIP juga udah berdatangan. Tadi sempat lihat Najwa Shihab, sempat lihat Pak Gatot Dewa Broto dari Kemenpora, lihat beberapa artis-artis lain juga tadi sempat datang melewati pintu utama ini. Jadi memang akan ramai sendiri pembukaannya, tapi pembukaan sendiri akan berlangsung, opening ceremony berlangsung singkat pukul 18.40 menjelang kick off Indonesia melawan Ekuador itu jam 19. Betul. Tadi juga udah ada tamu-tamu dari orang Kolombia. Kolombia juga ada ya tadi ya. Saya lihat ada fans Ekuador juga mereka datang untuk menonton pertandingan di sini, mendukung tim kesayangannya untuk saat melawan Indonesia. Ya, Panama juga ada ya, supporter dari Panama juga ada. Emang nggak banyak, tapi sekitar 10 orang, 15 orang. Lumayan tadi, banyak yang pengen foto juga sama mereka ternyata. Ini infonya kalau nggak salah sebelumnya sempat dibilangin Pak Presiden Jokowi mau datang. Ini datang nggak jadinya? Iya, kemungkinan besar datang ya, Ki ya. Dan selain Presiden Jokowi juga ada Presiden FIFA Gianni Infantino yang bakal hadir di sini. Kalau kemarin sih dapat bocoran dari Wakil Ketua Umum PSSI. Dia bilang kalau misalnya Presiden Jokowi akan hadir di acara pembukaan Piala Dunia U17 dan menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Ekuador. Oke. Oke.
Nah ini kan namanya Piala Dunia ya, event besar gitu ya. Pasti setiap Piala Dunia itu pembukaannya akan meriah. Nah ini meskipun tadi disebut cuma 8 menit ya. Kira-kira bisa spill nggak sih ini pembukaannya ada apa aja? Iya, kayaknya kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan orang yang terlibat dalam production opening ceremony-nya. Memang ini dibuat karena waktunya singkat, tentu tidak bisa semeriah Asian Games atau mungkin semeriah event-event lain yang pernah di-handle oleh Mas Wisnu Tama sebelumnya. Cuman kali ini kayaknya akan tetap melibatkan panggung nih, walaupun panggungnya nggak sebesar yang ingin didirikan awalnya karena FIFA ingin memastikan seluruh sisi stadion itu bisa melihat ke arah panggung tersebut. Jadi dan kendala waktu kan juga singkat ya, karena di Piala-Piala Dunia U17 sebelumnya sebenarnya itu tidak pernah ada yang namanya upacara pembukaan opening ceremony. Memang hanya di Indonesia saja kali ini. Oleh karena itu upacara pembukaan kali ini juga FIFA udah bilang ya Ki ya, nggak boleh lebih meriah dari Piala Dunia yang senior. Iya, lebih meriah dari Piala Dunia senior. Jadi ternyata memang FIFA ingin agar Piala Dunia senior ini tidak istilahnya terganggu spotlight-nya ya. Jadi Piala Dunia U17 kali ini emang tidak seperti biasanya di mana akan ada upacara pembukaan, tapi tidak semeriah sebelumnya kita mengadakan event. Oke. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada penampilan artis atau musisi gitu ya, seperti ini. Ya, penampilan artis ada ya Ki ya? Penampilan artis ada 2 artis yang bakal tampil di panggung nanti di seremoni pembukaan Piala Dunia U17, yaitu Wika Salim dan Aureli ya, bakal tampil mereka yang membawakan tim songnya ya. Halo. Oke. Ya. Ini kan ada 4 venue ya, Zilki, Firzi. Ada 4 venue, mungkin bisa tahu ke sahabat kompas.com nih nanti kayak gimana nih venue-venue pembagian venue-nya pokoknya akan di mana? Sorry, tadi kurang mendengar suaranya. Ya, tadi sedikit putus. Oke, ini udah kedengeran? Ya, oke, aman. Oke, ini kan ada 4 stadion, mungkin bisa diceritain ke sahabat kompas.com. Ini nanti pembagian pertandingannya kayak gimana? Terus mungkin buat semifinalnya, buat finalnya itu akan di mana? Yang pasti kalau babak grup itu nanti bakal tersebar ya. Semua stadion akan dipercaya untuk menyelenggarakan babak grup, dan lalu nanti perempat final itu ada yang di JIS dan ada yang di Manahan Solo. Nah, nanti baru setelah itu semuanya terpusat di Manahan Solo sampai final ya. Semifinal, 2 perempat final, dan perebutan tempat ketiga itu akan berlangsung di Solo ya. Tapi di GBT ini yang menarik juga, tadi saya mencoba fasilitas shuttle busnya ya, karena semua di sini untuk meringankan beban transportasi menuju Stadion Gelora Bung Tomo, FIFA mengharuskan banyak jalan yang disterilkan, terutama sehingga menyebabkan para penonton yang datang harus memakai shuttle bus. Tadi kami naik dari shuttle bus di Balai Kota Surabaya, dan itu sebenarnya pelayanannya sangat bagus ya Mbak ya, mereka sangat responsif, sangat luar biasa dalam mengatur flow-nya. Tadi saya bicara dengan PIC-nya di sana dari Dishub Surabaya, juga dia mengutarakan bahwa ada 22 bus disiapkan dengan kapasitas 60 orang yang jalan dari Balai Kota. Dan itu diatur keberangkatannya agar setiap bus penuh jalan agar tidak ada penumpukan di lalu lintas di depan Balai Kota. Tadi itu memang saya lihat sendiri pengaturannya juga efisien, semua dilihat tiketnya, jadi yang bisa naik bus hanya yang punya tiket. Ketika mereka sudah menunjukkan tiket, mereka bisa naik bus, dan itu bisa sangat membantu para kawan-kawan di sini, supporter yang banyak sekali masih berdatangan sampai sekarang nih, karena layanan bus dibuka, kelihatan di belakang ya, dari jam 1 sampai jam 5.30 bus shuttle itu masih jalan dari arah Surabaya menuju stadion. Sedangkan setelah itu shuttle bus yang sama akan dipakai untuk memulangkan para penonton dari stadion menuju titik-titik sekitar 5-6 titik di kota Surabaya. Oke, menarik ya. Berarti memang disaranin pakai kendaraan umum aja nih, atau kira-kira kalau pakai kendaraan sendiri gimana? Kendaraan pribadi sudah tidak bisa ya? Iya, kendaraan pribadi itu biasanya yang diperbolehkan masuk sampai ke dalam stadion dan bisa memarkir kendaraannya di dalam stadion itu mereka yang
mempunyai akses. Jadi kayak misalnya media itu Hamin 2 sampai Hamin 1 itu mereka diharuskan untuk mengambil tiket untuk agar bisa membawa kendaraannya ke dalam stadion. Ya, jadi Kompas.com salah satu media yang terakreditasi ya, walaupun Jelky udah punya ID-nya, tapi kendaraannya pun harus ada stikernya itu ya. Stiker. Jadi memang tidak sembarangan yang bisa masuk ke ring 1 Gelora Bung Tomo ini. Oke. Bang Firzi, Zilky, pengen dong diceritain ini tadi suasananya. Ya. Tadi kan sempat mention ya, kalau ada pendukung dari negara lain juga ya. Nah, kemeriahannya itu gimana gitu? Yang kita kan sekarang belum kelihatan nih, tapi mungkin dari laporan Sorry, yang no, di please. lapangan bisa ngasih info. Halo. Halo. Oke. Halo. Ini sudah kedengaran? Halo. 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 Yes, udah Halo. masuk, udah masuk. Ya, udah masuk ya audionya. Ini udah mendingan nih. Halo. Ini udah Ya. Ya, pengen ini dong diceritain sama teman-teman yang di lapangan. Kemeriahannya kok kayak gimana sih? Tadi kan sempat di-mention kalau ada supporter dari luar juga kan. Nah, ini boleh diceritain dong kayak gimana keseruannya? Yang pasti sebenarnya itu ketemu juga supporter dari luar ya, mereka sebenarnya merasa seperti di rumah sendiri ketika berada di Indonesia. Mereka bilang orang-orang Indonesia tuh ramah. Lalu sebenarnya mungkin nanti akan ada sedikit kejutan ya, bukan sebuah kejutan besar mungkin dari supporter Indonesia. Mungkin bakal ada koreografi yang bakal ditampilkan ketika timnas Indonesia main melawan Ekuador. Yang menarik juga sebenarnya di sini kelihatan banyak yang bawa bendera ya. Bendera bukan hanya bendera merah putih, tapi juga bendera Palestina. Bendera Palestina juga ada berkibar di sini di beberapa tempat. Tadi juga ketika di tempat shuttle bus juga orang yang PIC-nya mengatakan bahwa supporter itu yang datang bukan hanya dari Surabaya, tapi juga dari provinsi-provinsi lain, dari Kalbar, dari Kalimantan ada yang datang ke sana, dari Sulawesi Selatan ada juga yang datang naik shuttle bus. Jadi menunjukkan bahwa memang ketertarikan animo penonton untuk Piala Dunia U17 itu tersebar dari seluruh Sabang sampai Merauke. Oke, seru banget nih. Sebenarnya ini banyak komen-komen dari sahabat Kompas.com yang kayak tertarik juga nih buat nonton. Mungkin satu lagi pertanyaan. Nanti kira-kira ada live nggak sih pas pertandingannya gitu? Mungkin spill sedikit gitu. Ntar kira-kira ada nggak nih? Bisa nggak nih? Live. Kalau live dari itu nggak bisa. Tidak bisa karena sebetulnya ada peraturan yang tidak memperbolehkan media untuk kecuali pemegang hak siar ya. Kecuali pemegang hak siar, dan bahkan pun tadi sudah diperingatkan bahkan untuk mengambil video itu hanya diperbolehkan 10 detik ketika berada di dalam stadion. Jika melebihi dari mereka dari 10 detik itu videonya diminta untuk dihapus. Itu sih tadi. Oke, tapi berarti masih bisa nonton ke lapangannya langsung ya? Tiket masih tersedia nih? Tiket sudah sold out ya, dari beberapa hari lalu 42.000 tiket sudah sold out. Jadi memang teman-teman saya juga masih ada yang berusaha mencari tiket nih sekarang. Jadi dan mereka yang bisa ke stadion ini nggak terlihat calo di depan ya, nggak terlihat sama sekali karena memang mereka yang berhak untuk datang ke area stadion ini adalah mereka yang sudah punya tiket. Jadi kalau tidak ada tiket, mungkin nyari-nyari di Surabaya. Tapi kalau di sini mereka semua sudah punya tiket. Oke, berarti seru banget ya responsnya ya. Responnya bagus. Untuk menonton. Oke lah, berarti untuk selanjutnya beritanya bisa baca di bolakompas.com, bener ya? Laporannya akan kita bisa baca di sana. Oke. Makasih. Makasih banyak Bang Firzi, Bang Zilky. Ya, sama-sama. Ya, selamat menyaksikan pertandingannya nih. Ntar ditungguin laporannya loh. Ya, dadah. Makasih. Oke, mungkin hari ini segitu aja ya. Ini udah panjangan. Saatnya kita mengurusin liburan ini soalnya ya. Udah mau weekend, ya kan? Weekend. Nah, ini tapi ada beberapa ini nih.
komentar-komentar yang nonton Oh live iya. di sosmed. Ini ada pertanyaan nih. Ada bagi-bagi tiket nggak? God bless. Oh, God bless. Ada nggak nih? Coba God tolong bless tuh dijawab. ada. Jadi bisa aja nanti dicek ke akun sosmednya Kompas Hype, kanal Hype di kompas.com. Coba-coba dicek di situ. Wis, menarik lah ya. Oke lah. Oke lah, nih kita berarti pamit dulu kali ya. Kalau ngobrol nanti makin asik, makin kelanjutan. Iya. Iya, saatnya mau nonton God bless soalnya. Saya mau nonton God bless nanti malam. Jadi kayaknya memang udah ya waktu juga kita udah terbatas, jadi harus diakhiri obrolan newsroom kita hari ini. Sampai ketemu berikutnya. Sampai ketemu di live berikutnya. Dah. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.